Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wow, luar biasa, puji Tuhan. Oke, adik-adik, hari ini hari apa ya? Wah, hebat, hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita masih dipertemukan kembali lewat online untuk memuji Tuhan bersama-sama. Oke, adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semangatlah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi yang indah ini kami bersyukur, kami masih diberikan waktu berkumpul bersama-sama lagi memuji nama Tuhan, dan di mana kami mengucap syukur karena kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Kau berikan kepada kami untuk terus memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan jikalau kami juga melakukan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan kami akan percaya Tuhan Yesus sudah mengampuni kami. Haleluya, amin. Baik adik-adik, siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Yes, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, jadi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan
Kita sama-sama membuka Alkitab kita yang Kakak Monik pilih dari kitab Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-53. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya.
itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Oke, adik-adik, firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Oke, Kakak Monik mau tanya, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Untuk apa? Betul sekali. Untuk menyediakan tempat bagi kita. Oh, hebat sekali ya Tuhan Yesus. Kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita, di mana Dia telah menyediakan tempat buat kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa naik terus bersama-sama dengan Dia? Adik-adik, kita harus taat, harus jujur, harus takut kepada Tuhan Yesus supaya kita bisa mendapatkan tempat yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Oke adik, maukah kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dalam hidup kita? Yes, kakak mau juga percaya bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Yesus juru selamat dalam hidup saya dan hidup adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Baik adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, kita syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur karena kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami dalam setiap kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mendoakan adik-adik kakak kami dalam masa pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan berkati, biarlah mereka boleh bertumbuh dalam takut akan Tuhan dan mereka boleh sukses dalam pendidikan, menggapai cita-cita yang mereka impikan. Dan saat ini Tuhan, kami datang kepadamu mendoakan doa kedua orang tua kami, keluarga kami. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, berikan kekuatan kesehatan bagi mereka sehingga mereka tetap kuat, sehat dan dapat menjaga dan mendidik kami ke jalan yang benar. Saat ini juga Tuhan, kami mendoakan pekerjaan orang tua kami, keluarga kami, usaha-usaha mereka, Tuhan buat berhasil. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu juga mendoakan bangsa negara kami, Tuhan pulihkan dari COVID-19 ini Tuhan, agar bangsa negara kami dapat pulih dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan akan pemerintah kami, para medis, para dokter yang menangani COVID-19 ini, Tuhan berkati, dapat berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka boleh kuat, sehat, dan tetap bersemangat untuk menjalani tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami sudah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah persembahan syukur kami dapat dipakai dalam pelebaran pekerjaan-Mu di masa akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi yang indah ini, dan saya persilakan kita bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Kiranya damai sejahtera melampaui kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jadi, ibadah kita selesai. Sampai ketemu di hari Minggu. God bless you. Bye-bye.